Tanggal 11 Juni tahun 1945. Penglihatan mengenai meredakan badai yang kau lihat pada tanggal 30 Januari tahun 1944 hendaknya ditempatkan di sini. Kemudian penglihatan berikut, Yesus, sesudah menyeberangi danau dari barat laut ke tenggara, meminta Petrus untuk mendarat dekat Hippo. Petrus taat tanpa bertanya lebih jauh dan membawa perahu turun ke mulut sebuah sungai kecil, yang meluap sebab hujan musim semi dan badai yang baru terjadi dan mengalir masuk ke danau melalui salah satu dari ngarai karang liar yang umum di kawasan pantai ini. Para asisten, ada satu orang di setiap perahu, menambatkan perahu dan diperintahkan menunggu hingga sore untuk kembali ke Kapernaum. Dan jadi sebodoh lembu, saran Petrus. Jika mereka bertanya pada kalian di manakah guru, jawab tanpa ragu, aku tidak tahu. Dan jika ada yang ingin tahu kemana ia akan pergi, beri jawaban yang sama. Bagaimanapun ini benar, sebab kalian memang tidak tahu. Mereka berpisah dan Yesus mulai mendaki sebuah jalan curam yang naik menjadi tebing yang nyaris tegak lurus. Para rasul mengikutinya sepanjang jalan yang sangat sulit hingga ke puncak tebing yang merata membentuk dataran tinggi yang luas. Di sana-sini tersebar pepohonan ok di bawah mana ada banyak babi digembalakan. Binatang bau, seru Bartolomes. Mereka menghalangi kita lewat. Tidak, ada banyak ruang untuk semua orang, jawab Yesus tenang. Bagaimanapun para penjaga babi, ketika melihat orang-orang Israel berusaha mengumpulkan babi-babi itu di bawah pepohon ok, membiarkan jalanan kosong. Dan para rasul lewat, dengan tak henti-hentinya memasang muka jijik, di antara kotoran yang ditinggalkan oleh binatang rakus itu, yang meski gemuk, tampak antusias untuk menjadi bahkan terlebih gemuk. Yesus lewat tanpa ribut dan berkata kepada para penjaga babi, kiranya Allah mengganjari kalian atas kebaikan kalian. Para penjaga babi, orang-orang miskin yang tidak jauh lebih bersih dari babi-babi mereka namun jelas lebih kurus, menatap takjub padanya dan lalu saling berbisik satu sama lain. Salah seorang dari mereka berkata, apakah ia mungkin bukan seorang Israel? Dan yang lain-lain menjawabnya, tidakkah kau lihat bahwa jubahnya berjumbai? Kelompok para rasul berkumpul kembali. Sekarang sesudah mereka dapat melanjutkan perjalanan dalam satu kelompok sepanjang suatu jalanan yang cukup lebar. Pemandangan indah, hanya beberapa kaki di atas danau, memberikan pemandangan atas keseluruhan danau dengan kota-kota yang tersebar di sepanjang pantai-pantainya. Tiberias tampak mengagumkan dengan bangunan-bangunannya yang indah di pantai seberang yang menghadap para rasul. Di bawah tempat ini, di kaki tebing basal, pantai yang pendek itu tampak bagai sebuah bantal hijau. Sementara di pantai seberangnya, dari Tiberias ke muara Yordan, terdapat suatu dataran rawa yang agak luas diakibatkan sungai mengalami kesulitan dalam meneruskan alirannya sesudah melambat di danau yang tenang. Tetapi dataran itu tampak bagai sebuah kebun, sebab begitu syarat dengan flora rawa, dan padat didiami unggas air yang beragam warnanya, yang tampak seolah berhiaskan batu permata. Burung-burung itu muncul dari rerumputan tebal dan dari semak buluh. Mereka terbang ke atas danau. Mereka menyelam ke dalam danau untuk mencuri seekor ikan dari airnya. Dan mereka muncul dengan bahkan terlebih cemerlang, sebab air telah mencerahkan bulu-bulu mereka. Dan lalu mereka terbang kembali ke dataran di mana angin tengah bermain dengan mengayun-ayunkan bebungaan yang beraneka warna. Di atas sini, sebaliknya, ada hutan-hutan pohon ok yang sangat tinggi, di bawah mana rerumputannya lembut dan berwarna hijau emerald, dan di balik wilayah hutan-hutan ini, di sisi lain dari sebuah lembah yang besar, gunung naik kembali, membentuk puncak karang yang sangat curam, di mana rumah-rumah berdiri, dibangun berjenjang-jenjang. Aku pikir punggung gunung dan tembok-tembok dari rumah-rumah adalah satu, sebab gua-guanya dipergunakan sebagai tempat-tempat tinggal, dalam suatu perpaduan antara desa Troglodite, sama dengan penghuni gua, dan desa biasa. Suatu desa yang ciri khas strukturnya pada jenjang-jenjang yang tinggi, sehingga atap dari rumah di jenjang bawah sejajar dengan pintu masuk dari jenjang di atasnya. Pada sisi-sisi di mana gunung sangat curam, begitu curam hingga tak ada rumah yang dapat dibangun di sana, ada gua-gua,
celah-celah dalam dan lereng-lereng landai yang turun ke lembah. Pada musim hujan lereng-lereng landai ini pastilah menjadi banyak aliran-aliran kecil air yang ruwet. Segala macam balok, yang telah digelindingkan oleh banjir ke bawah ke lembah, membentuk suatu lapik yang semraut bagi gunung kecil itu yang begitu liar dan curam, berpunggung bungkuk dan sok kuasa hingga tampak bagai seorang pengawal yang biar bagaimanapun minta dihormati. "Bukankah itu Gamala?" tanya Zelot. "Ya, itu Gamala. Apa kau tahu kota itu?" tanya Yesus. "Aku seorang pelarian di sana. Suatu malam, lama berselang. Kemudian aku terjangkit kusta dan aku tidak keluar dari pekuburan lagi." "Apakah mereka mengejarmu sejauh itu?" "Aku datang dari Syria, di mana aku telah pergi mencari perlindungan. Tetapi mereka menemukanku dan hanya pelarianku ke tempat ini yang membuatku selamat dari penangkapan. Sesudahnya pelan-pelan dan terus-menerus terancam aku pergi turun sejauh padang gurun Tekoa dan dari sana, sudah menderita kusta. Ke lembah kematian, kusta menyelamatkanku dari musuh-musuhku." "Orang-orang ini tidak mengenal Allah bukan?" tanya Iskariot. "Hampir semua orang. Hanya segelintir orang Yahudi ada di sini untuk urusan bisnis, dan lalu ada suatu percampuran kepercayaan, atau tidak percaya sama sekali. Tapi mereka tidak memperlakukan seorang pelarian dengan buruk. Ini adalah tempat-tempat para bandit. Betapa ngarai-ngarai yang mengerikan," seru banyak dari antara mereka.